Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Albintari Indra Putri, the number 2241 aka 3. In this video, I will discuss about startup opportunity, customer persona, empathy map, pembentukan ide, design thinking, pembentukan ide scamper, pengkonsepan ide bisnis model canvas, pengkonsepan ide value proposition canvas, dan pengkonsepan ide competition analysis. Startups are companies that are at the starting point of their operation and have specific characteristics related to the product or service offered. The definition of a startup is a business or startup company that is newly operating and is still in the development phase to find market and develop product. This startup refers to a technology-based business and has three factors that determine its, namely the founder, investor or founder, and product or service. Startups are generally divided into three categories, namely unicorn, decacorn, and hectacorn, based on the market value obtained. Three are a type of startup funding that are commonly required, ranging for bootstrapping, pre-seed, and seed funding to Series A until G funding and IPOs. Customer persona adalah representasi fiksi dari pelanggan ideal yang mencakup karakteristik demografis, perilaku, motivasi, dan tujuan dari pelanggan yang diinginkan oleh perusahaan. Membuat customer persona berguna untuk memahami lebih baik kebutuhan pelanggan, mempercepat proses pemasaran, dan memudahkan proses pengembangan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Cara membuat customer persona meliputi beberapa langkah, yaitu riset, mencari tahu tujuan dan permasalahan, analisis produk, dan membuat customer persona. Customer persona biasanya dikelompokkan menjadi beberapa jenis, seperti yang pertama, persona spontan, yaitu pelanggan yang mudah mendapat pengaruh ataupun mempengaruhi orang lain yang biasanya membeli produk secara spontan tanpa memperhatikan harga. Yang kedua itu persona metodis, yaitu pelanggan yang lebih teliti dalam membeli produk, yang akan mengkomparasikan produk dengan kompetitor dan lebih logis dalam mengambil keputusan untuk membeli. Yang ketiga, persona humanistik, yaitu pelanggan yang memiliki prioritas terhadap hubungan dan empati dengan produk dan perusahaan, yang biasanya membutuhkan pelayanan yang lebih personal. Selanjutnya itu empathy map. Empathy map adalah alat visual yang digunakan untuk memahami pengguna dengan lebih baik. Langkah-langkah untuk membuat empathy map yaitu yang pertama, empathize, yaitu observasi dan wawancara kualitatif dengan pengguna untuk memahami perilaku mereka terhadap topik yang kamu jelajahi. Yang kedua, define, analisis hasil pengamatan dan menyintesiskannya untuk menemukan masalah inti yang berhasil diidentifikasi. Perhatikan kesulitan atau hambatan yang dihadapi oleh user, pola yang kamu amati, dan masalah besar yang perlu ditangani oleh tim. Yang ketiga, ideate, membuat ide hebat dalam membangun fitur, fungsi, dan elemen yang memungkinkan untuk menyelesaikan masalah yang diidentifikasi. Yang keempat, prototype, yaitu membuat prototipe untuk menguji ide-ide yang dijelaskan dalam fase ideate. Yang terakhir itu tes prototipe dengan pengguna untuk mengumpulkan feedback dan melakukan perbaikan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya yaitu design thinking. Design thinking adalah proses berulang yang berfokus pada pemahaman pengguna, menantang asumsi, dan mendefinisikan kembali masalah dalam upaya identifikasi strategi dan solusi alternatif. Terdiri dari 5 tahap, yaitu empathize, define, ideate, prototype, and test. Design thinking bertujuan untuk menciptakan solusi yang menguntungkan bagi pengguna. Design thinking memiliki beberapa peran penting dalam memastikan bahwa produk yang dibuat dapat memenuhi kebutuhan target user. Dengan mengikuti prinsip-prinsip design thinking seperti fokus pada pengguna, kreativitas, iteratif, kolaboratif, dan prototype driven, maka produk yang didesain dapat memenuhi kebutuhan pengguna dengan baik. Selanjutnya yaitu scamper. Scamper adalah metode kreativitas yang digunakan untuk membantu individu atau tim dalam menciptakan ide-ide baru dan berpikir di luar kotak. Metode ini menggunakan akronim yang menggambarkan beberapa langkah yang dapat
dilakukan untuk membantu pemikiran kreatif. Yang pertama itu substitute, yang kedua combine, yang ketiga adapt, yang keempat modify, yang kelima put to another use, yang keenam eliminate, yang ketujuh resolve. Scamper dapat digunakan dalam berbagai situasi seperti pengembangan produk, pemikiran kreatif, atau pengembangan ide. Metode ini dapat membantu individu atau tim dalam menciptakan ide-ide segar, memperluas pilihan solusi, dan menciptakan inovasi produk dan layanan yang menarik. Selanjutnya yaitu pengonsepan ide bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas adalah suatu gambaran strategi yang membantu pemula bisnis atau pengembang bisnis untuk mengembangkan, menganalisis, dan mengimplementasikan model bisnis yang efektif dan efisien. Bisnis model kanvas adalah sebuah gambaran visual yang mencakup 9 elemen penting yang harus diperhatikan dalam pengembangan model bisnis. Berikut adalah setiap elemen dalam bisnis model kanvas, yaitu yang pertama, customer segment, yang kedua, value proposition, yang ketiga, channel, yang keempat, customer relationship, yang kelima, revenue stream, yang keenam, key resource, yang ketujuh, key activity, yang kedelapan, key partners, dan yang kesembilan, cost structure. Selanjutnya yaitu idea conceptualization, the value proposition canvas. The value proposition canvas is a framework used to ensure that a company's product or service is attached to customer needs. It was designed by Dr. Alexander Osterwalder as a tool to ensure there are features between the product and the market. The value proposition canvas is a concise and detailed tool for organizing the relationship between the two parts of the business model canvas. 1. The customer segment and the value proposition. The value proposition canvas consists of two building blocks: is customer profile and the value proposition. The customer profile consists of three parts: it is jobs to be done, pains and gains. The value proposition also consists of three parts: is product and service, gain creator, and pain relievers. Idea generation. Competition analysis is a process used to assess and compare the behavior, strength, and weakness of various players in a market of industry. It analyzes the product strategy, pricing, and quality of the various players operating in a market. This process is widely used by companies and institutes to increase their competitive strength in the market. It is carried out through several stages, starting from market observation, data analysis, performance calculating, and report preparation. In the performance calculation stage, the performance of various players in the market is calculated, include economic performance, product performance, and market performance. The results of this analysis are used to assess the strengths and weakness of each player in the market. Okay, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.